biasanya di pagar tuh rumah, Bu. Kok ini di laut di pagar? Boleh nggak sih dari segi regulasi aturan laut kok di pagar gitu? Aktivitas masyarakat, akses masyarakat yang kemudian menjadi terhambat gara-gara adanya pagar laut. Iya. Siapa sih yang masang itu? Apa memang katanya itu swadaya atau sepertinya, atau katanya itu untuk menjaga apa supaya jangan kena tsunami dan abrasi? Bener nggak sih seperti itu? Apa memang harus melalui bambu gitu supaya abrasi seperti apa? Konon kabarnya gitu. Bagaimana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast JDH Biro Hukum Provinsi Banten untuk edisi tahun 2025. Pada kesempatan podcast kali ini, kita akan mengambil tema yang saat ini benar-benar sedang viral, terutama di Provinsi Banten, bahkan sudah mencapai tingkat nasional, yaitu tentang pagar laut. Ya. Tema kita pada podcast kali ini adalah tegas Pemprov Banten siap cabut pagar laut. Alhamdulillah pada hari ini kita undang narasumber yang sangat kompeten. Beliau adalah Kepala Dinas DKP Dinas Kelautan Provinsi Banten, yaitu Ibu Eli Susianti SHMH yang telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu. Sip. Baik. Sahabat podcast yang berbahagia, pagar laut sepanjang kurang lebih 30,16 km terbentang di perairan Kabupaten Tangerang ternyata berdampak signifikan pada kehidupan nelayan, sehingga mengakibatkan terganggunya nelayan sekitar kurang lebih 3.000-an, bahkan juga ada 502 pembudidaya. Kenapa mereka terganggu? Karena aksesnya terbatas dengan adanya pagar, sehingga ruang gerak dalam rangka pencarian nafkah untuk di daerah tangkap itu terbatas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita tanyakan bagaimana DKP yang punya tupoksi di dalamnya menyikapi dengan pagar laut yang sementara ini menjadi fenomenal di Kabupaten Tangerang, terutama di Provinsi Banten. Izin Ibu, Siap. saya panggilnya Bu Kadis aja kali ya, biar lebih enak gitu. Walaupun ini adalah bestie saya. Bu Kadis, apakah Dinas Kelautan atau DKP Provinsi Banten tahu nggak sih tentang adanya pagar laut ini? Gimana? Baik, terima kasih Pak Karo. Teman-teman semua, informasi awal terkait dengan keberadaan pagar laut ini kami dapatkan di sekitar pertengahan Agustus tahun 2024. Yeah. Ada pengaduan dari masyarakat nelayan melalui HNSI Ranting Mau kepada Dinas Kelautan dan Perikanan. Kemudian beberapa hari setelah mendapat informasi, kami melakukan investigasi langsung, mengecek langsung apakah betul informasi tersebut. Dan ternyata hasil dari investasi awal itu betul, telah terjadi pemagaran laut di daerah Mau. Pada saat itu panjangnya masih di sekitar angka 2 km. Kemudian setelah Agustus, kami September bersama-sama mengundang dengan instansi lain. Waktu itu kita mengundang KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Pangkalan Jakarta, PSDKP. Kemudian kami mengundang HNSI Provinsi Banten dan juga Kabupaten Tangerang untuk kami turun bersama-sama. Nah, pada saat yang kedua ini kita berada di titik spot yang berbeda. Yang pertama sudah kita upayakan untuk dihentikan, kedua ternyata juga berlanjut, dan kemudian kita minta kerja untuk menghentikan pekerjaan itu. Ada 4 kali kami melakukan investigasi sampai terakhir itu kita 1 Oktober 2024 kita bergabung bersama dengan TNI Angkatan Laut, Polairut, HNSI, Kabupaten, Kementerian, kita bergabung bersama-sama dan pada saat itu panjangnya baru 13,24. Jadi kalau dibilang pagar laut itu misterius, tidak misterius Pak Karo. Jadi kami sudah mengawal itu sebetulnya dari bulan Agustus. Yang misterius itu yang sampai saat ini kita sedang melakukan pendalaman dengan Kementerian. Ada apa di balik pagar laut ini, kemudian siapa pelakunya, siapa yang bertanggung jawab, itu yang masih dalam misterius. Keberadaan pagarnya sudah kita ketahui sejak Agustus. Gitu. Terus ini kan pagar, biasanya di pagar itu rumah, Bu. Kok ini di laut di pagar? Boleh nggak sih dari segi regulasi aturan laut kok di pagar gitu? Gimana nih, gimana coba? Baik, saya ini ya.
sebelum saya menceritakan tentang itu, saya teringat pada saat saya masih bertugas di Badan Keamanan Laut, kami mengadakan lomba menggambar terkait dengan keamanan laut. Yang pesertanya itu adalah anak SD. Salah satu peserta itu menggambar pagar di tengah laut. Dan si anak itu masuk 10 besar. Dan ternyata setelah sekian puluh tahun dari kejadian, saya sebagai panitia sekarang terbukti Pak Karo. Ada pagar di tengah laut di pantai utara Kabupaten Tangerang membentang sepanjang 30,16. Nah, sepanjang 30,16 itu tidak diartikan dari mulai desa Muncung sampai dengan Paku Haja itu tersambung gitu, enggak Pak Karo? Ya. Jadi ada memang terputus gitu ya. Itu melewati kawasan pemanfaatan umum, di mana sesuai dengan Perda kita 1 tahun 2023 tentang RT/RW itu ya, tentang RT/RW betul bahwa kawasan pemanfaatan umum itu digunakan untuk salah satunya adalah zona perikanan tangkap, zona perikanan budidaya, zona pariwisata, zona pelabuhan, zona ESDM, bahkan beririsan dengan kegiatan tanggul batas laut. Jadi artinya kan ada aktivitas masyarakat, akses masyarakat yang kemudian menjadi terhambat gara-gara adanya pagar. Ya. Yang jelas kalau dari yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, bahwa ini bertentangan dengan Perda kita, Perda nomor 1 tahun 2022 ya? 2023. Tentang RT/RW ya. Jadi pada akhirnya sebenarnya tidak boleh tuh laut dipagar ya? Betul. Jadi laut kan sifatnya adalah akses yang boleh dinikmati oleh umum. Ketika ini ada pagar-pagar, artinya ada pembatasan terkait akses itu. Kemudian yang kedua ada rezim terkait dengan pemanfaatan ruang laut. Jadi kalau kita berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu, kewenangan 0 sampai 12 memang pengelolaan sumber daya kelautan yang diberikan kepada provinsi. Namun ketika kita berbicara masalah pemanfaatan ruang laut berdasarkan Undang-Undang 6 tahun 2023 yang merupakan Perpu pengganti Undang-Undang 2 tentang Cipta Kerja tahun 2022, di sana memang disebutkan setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang sifatnya menetap itu 30 hari lebih, maka wajib memiliki izin dasar. Izin dasar itu adalah KKPRL. Nah, KKPRL ini dikeluarkannya oleh kementerian, gitu. Jadi kalau mekanisme pengelolaan kewenangannya ada di kita, tapi ketika kita berbicara pemanfaatan ruang laut dengan izinnya itu izinnya adalah keluar kementerian ya. Tapi kami selama ini berkoordinasi terus. Terus itu pagarnya terbuat dari apa? Apakah memang hanya pagar bambu aja seperti apa? Coba bisa digambarkan, Bu. Struktur pagar laut yang kami lihat di lapangan panjang itu kurang lebih 6 meter Pak Karo. Jadi rata-rata tuh 4 meter tancap ke lautnya, tampak di permukaan di atas air itu sekitar 2 meter. Kemudian jarak bambu dengan bambu itu ada di sekitar 50 sampai 1 meter antara bambu dengan bambu. Terus atasnya itu sekitar 1,5 meter. Artinya lebarnya. Dan di atas lebar satu bambu 1,5 ini dihamparin yang kayak bilik gitu ya. Anyaman bambu. Anyaman bambu dihampar, kemudian ditutup dengan waring dan kemudian dikasih pemberat pasir laut. Sepertinya Pak Karo harus ikut kami nanti besok tanggal Selasa tanggal 21, kami bersama Pak Gubernur dan tim Forkopimda akan langsung di Pak Karo kita ikut ke sana. Siap kalau begitu. Terus kalau boleh tahu nih, siapa sih yang masang itu? Apa memang katanya itu swadaya atau sepertinya, atau katanya itu untuk menjaga supaya jangan kena tsunami dan abrasi? Bener nggak seperti itu? Apa memang harus melalui bambu gitu supaya abrasi seperti apa? Konon kabarnya gitu. Bagaimana, Bu? Sampai saat ini pendalaman terkait dengan siapa pelaku masih dilakukan pendalaman oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami sekedar dimintai keterangan, dimintai data dan lain sebagainya. Biarkan proses ini berlanjut didalami oleh kementerian. Sementara memang dari keterangan yang ada di lapangan, para pekerja itu menyebutkan dia hanya diperintah gitu kan, kami hanya dibayar. Itu keterangan awal yang kami peroleh ya. Terus kemudian ada memang kelompok masyarakat, saya lupa nama kelompoknya itu, menyebutkan bahwa ini adalah swadaya masyarakat gitu ya. Kegunaannya adalah untuk abrasi, kemudian ada juga untuk meningkatkan produktivitas perikanan. Nah,
saya bilang saat itu bahwa mari kita berbicara secara teknis deh. Mereka mengklaim apapun itu silahkan, itu hak mereka. Tapi ketika kita berbicara teknis, bagaimana teknis pembuatan breakwater, karena mereka bilang bahwa itu adalah sebagai pemecah ombak, mencegah abrasi. Maka kita harus berbicara secara teknis. Apakah betul pagar yang terpasang sejauh 30,16 meter sudah memenuhi standar pembuatan breakwater? Jauh dari struktur yang disebut dengan breakwater, gitu ya. Kemudian apakah betul untuk meningkatkan produktivitas kerang, katanya kan budidaya gitu. Konstruksi budidaya untuk kerang dan cumi ataupun udang itu juga bukan seperti itu. Jadi Pak Karo, ini pagar, di dalam pagar itu sudah memang ada pagar, ada struktur bambu lain yang tidak sama dengan yang kita namakan pagar, tapi ini hanya bambu yang ditancap-tancap seperti ya di inilah gitu. Terus dampaknya kepada nelayan dan budidaya seperti apa yang real yang Ibu setelah melakukan, katakanlah udah melakukan investigasi ke sana, seperti apa dampaknya itu? Tadi seperti yang disampaikan Pak Karo, di sepanjang perairan utara Kabupaten Tangerang itu ada 3.888 nelayan, kemudian ada 502 pembudidaya yang aktivitas keseharian mereka adalah di laut. Ya. Kemudian ketika ini terjadi pemagaran dan ada pengkotak-kotakan laut, maka yang pertama yang mereka rasakan ada dampak secara akses. Dari biasanya mereka menuju titik tangkap mereka, fishing ground mereka bisa melakukan lurus, kemudian sekarang ada pagar itu harus berbelok dan lain sebagainya. Artinya dengan itu ada energi yang bertambah, ada waktu yang harus bertambah, ada biaya untuk BBM yang harus bertambah. Itu dari segi itu. Kemudian yang kedua, ini dari segi keselamatan. Ketika ini gelap, maka nelayan bisa saja menubruk atau menyangkut di pagar-pagar. Dan ini sudah kejadian Pak Karo, ada beberapa kapal yang juga menabrak dan sebagainya. Belum ketika kita berbicara ekologi lingkungan dari akibat pembakaran itu, banyak sekali. Terus sesuai dengan tupoksinya DKP, apa tindakan yang akan diambil oleh DKP terkait dengan atau menyelidiki dalam permasalahan ini seperti apa? Baik, kami ada kegiatan pengawasan sebetulnya Pak Karo ya. Pengawasan baik yang rutin maupun insidentil. Nah, yang kemarin kami lakukan itu adalah bentuk pengawasan insidentil karena ada aduan masyarakat, ada laporan masyarakat, maka kami turun ke lapangan, gitu ya. Dari hasil investigasi ini kami laporkan, kemudian kami berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian yang terkait. Nah, sekarang prosesnya masih terus dijalani. Gitu. Kan ini dibilangnya katanya dia punya itunya maksud saya penghasilan masyarakat menjadi rendah karena dengan ini terganggu sehingga harus jauh tadi ya, biaya prosesi harus besar seperti apa. Nah, terus ada nggak upaya-upaya dari DKP dalam memberikan solusi kepada nelayan yang menghadapi seperti ini, misalnya memberikan bantuan kepada mereka atau seperti apa gitu, atau memberikan penyuluh seperti apa lah kira bantuan itu? Kita ada program pembelanjaan yang diberikan kepada masyarakat, tapi konteksnya sebetulnya bukan untuk karena ada case ini, kemudian ini sudah kita lakukan sebetulnya dari tahun 2020. Oh, memang sudah berjalan sebelumnya ya? Berjalan. Kita memang memberikan bantuan alat tangkap, dalam rangka meningkatkan produksi perikanan di sektor bidang tangkap sebetulnya, gitu ya. Kalau untuk upaya bantuan, yang jelas sekarang kita menginginkan hak masyarakat nelayan ini kembali untuk dapat bisa beraktivitas tanpa hambatan ke lokasi di mana mereka beraktivitas setiap hari. Terus izin Bu Kadis, dari DKP sendiri dalam rangka memberikan sosialisasi ya kepada masyarakat ke depannya supaya ini jangan terulang lagi seperti apa? Rencananya memang kami, itu kan kemarin sudah disegel ya Pak Kapten? Iya, sudah disegel, betul. 9 Januari kemarin sudah disegel oleh kementerian mengultimatum memberikan waktu 20 hari setelah penyegelan. Jadi kalau tidak ada yang mencabut mengaku yang bertanggung jawab, maka kita semua akan bergerak cepat gitu ya. Nah, ini kemudian sosialisasi tentu saja kita harus lakukan secara terus menerus gitu ya, terkait mungkin dari awal ini kita sosialisasikan terkait dengan Perda 1 tahun 2023 tentang RUJ WP3 RTW. Kemudian yang kedua terkait dengan perizinan. Perizinan bagaimana seseorang bukan tidak boleh melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut, dibolehkan dengan catatan bahwa semua harus melalui prosedur dan SOP yang berlaku. Jadi ini dikasih batas waktu 20 hari ya. Oleh kementerian, betul. Kalau 20 hari tidak bongkar gitu?
Kita semua turun, Oh, ketika kita bongkar. bongkar. Oh. Nah, kenapa nggak sampai 20 hari kan masih belum jelas nih siapa pemiliknya? Iya. Itulah kemarin kami komunikasi dengan kementerian, ada SOP yang mereka juga pegang, Oh, waktunya iya. memang diberikan. Iya, iya, iya. Malah di sana bisa sampai 30 hari. Betul. Nah, mereka berikan 20 hari. Kemarin ketika kita Ombudsman hadir, jadi hari Senin kemarin kami itu bersama-sama Ombudsman, Menko Perekonomian, ATR BPN, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Kabupaten Tangerang, kita turun sama-sama dari LH, Kementerian LH juga kita turun semua, kita investigasi langsung. Memang rekomendasi dari Ombudsman itu kemarin lakukan percepatan untuk pembongkaran, karena memang untuk si Presiden juga ya, Pak Prabowo, Presiden kita juga sudah menginstruksikan melalui Dirjen di Kementerian Perikanan untuk segera membongkar itu. Jadi kita masih dalam tahap konsolidasi ini terkait dengan bagaimana nanti teknis di lapangan untuk pembongkaran. Nah, sementara ini kan sedang dalam proses nih ya, menunggu waktu 20 hari. Ada nggak perlawanan atau riak-riak konflik di masyarakat yang merasa keberatan lah, atau dari pihak dalam tanda kutip misalnya swasta yang merasa keberatan seperti apa, ada nggak? Perbincangannya kan cukup hangat ya ini, viral, terus semua media pada akhirnya juga meliput, semua kementerian lembaga juga turun gitu. Kalau kita lihat dari atmosfernya memang ada yang pro, ada yang kontra gitu ya, gitu itu ya, sedang banyak lah. Yang pro ya mengatakan bahwa tadi salah satunya ini adalah untuk menahan abrasi, untuk produksi perikanan tangkap, sementara yang mengatakan mengganggu aktivitas dan sebagainya. Kita ini aja di luar pro dan kontra, kita kan normatif saja. Ini sudah berizin atau tidak? Ini itu aja mungkin kita patokannya kan, gitu ya. Ini berizin atau dia sudah memiliki KKPLR belum? Sudah AMDALnya sudah ada belum? Dan sebagainya. Gitu. Jadi yang jelas bagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang yang membentang kurang lebih 30,16 km tidak berizin, Bu ya? Dipastikan kemarin kita semua turun tidak mempunyai izin KKPLR, tidak memiliki izin AMDAL. Nah, itu kalau KKPLR tidak berizin dinyatakan oleh Direktur PSDKP kemarin. Kemudian bahwa ini tidak mempunyai AMDAL itu dinyatakan oleh Direktur dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kemudian dari perekonomian juga menyatakan pagar laut ini di luar, kan ribut-ributnya ini adalah bagian dari PSN PIK 2 yang betul. Tropical Coastline itu. Dari perekonomian, bukan saya yang menyatakan, dari perekonomian menyatakan bahwa ini juga di luar dari PSN. Iya. Baik. Dari Perda, dari Kompromisi kita yang menyatakan bahwa ini melewati kawasan pemanfaatan umum dan sesuai dengan Perda. Dengan RT RW kita gitu ya. Oh baik. Closing statement ya, karena kan sementara viralnya seperti sulit gitu ya. Nah terkait masalah ini, kata-kata penuh Ibu terhadap masalah ini seperti apa? Katanya saya dengar Ibu siap mencabut patok pagar atau pagar yang ada di sepanjang pantai di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Silakan Bu. Baik, pemerintah Provinsi Banten hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak akan membiarkan pagar laut membentang, memperpanjang pembenangannya. Kita bersama-sama, tentu saja ini bukan hanya tugas dari Dinas Kelautan Perikanan saja, bukan hanya menjadi tugas Pemprov Banten saja, ini menjadi tugas kita bersama, pemerintah pusat, kementerian lain, pemerintah daerah, termasuk masyarakat. Mari kita sama-sama jaga laut kita agar sumber daya ikan kita tetap lestari. Baik, terima kasih Bu Kadis atas kunjungannya di podcast Biro Hukum Provinsi Banten. Mudah-mudahan ke depan kita undang dengan topik yang berbeda, Bu ya. Siap. Baik, sahabat podcast JDH Provinsi Banten, itulah perbincangan kami dengan pakarnya, Kepala Dinas DKP Provinsi Banten yang sangat luar biasa. Beliau juga lama di Bakamla ya, pengalaman sudah mengelilingi laut lah. Ibarat orang kayak Ratu Kidulnya Provinsi Banten gitu. Oleh karena itu kita beri aplaus kepada beliau. Mudah-mudahan ke depan beliau akan kita undang lagi dengan topik tentunya yang berbobot lagi. Saya Hadi Pranoto selaku pelaksana tugas Kepala Biro Hukum mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.